Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten terkecil dan terpadat penduduknya di Jawa Timur dengan luas wilayah 634,39 km persegi dan diapit oleh Kali Surabaya dan Kali Porong. Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga ibu kota Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya, seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Di Kabupaten Sidoarjo terdapat salah satu desa, yaitu Desa Nganting yang terletak di wilayah Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah 103 hektar. Desa Nganting tergolong ke dalam Desa Swasembada yang memiliki dusun bernama Dusun Malang Nganting dan menjadi pusat pemerintahan desa atau Balai Desa Nganting terdapat di dusun tersebut. Di Balai Desa Nganting terdapat beberapa ruangan, yaitu aula yang digunakan untuk pertemuan kegiatan masyarakat, ruangan untuk kegiatan pelayanan umum, ruangan kantor sekretaris bersama, dan ruang kantor kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PMM dari Untak Surabaya, Program Studi Administrasi Publik kelas A1. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang terdiri dari Saya Cici Ariyanti dengan NIM 111-20062. Saya Robiatul Adawiyah Awaha dengan NIM 111-20124. Saya Ratna Junita Sari, NIM 111-20159. Terdapat beberapa fasilitas-fasilitas umum yang ada di Desa Ganting, yaitu berupa sekolah, tempat ibadah, minimarket, lapangan, TPQ, dan makam. Fasilitas belajar yaitu sekolah yang terdapat di Desa Ganting sebanyak 5, yang terdiri dari 2 TK, yaitu TK Dharma Wanita Persatuan dan RA Baitur Rahim. 2 SD, yaitu SD Negeri Ganting dan MI Baitur Rahim Ganting. Dan 1 SMP, yaitu SMP Negeri 2 Gedangan. Fasilitas lainnya yang ada di Desa Ganting ini yaitu berupa masjid yang bernama Masjid Baitur Rahim, TPQ Miftahul Khair, dan lapangan Ganting. Jumlah penduduk yang ada di Desa Ganting yaitu berjumlah 4.470 dengan populasi laki-laki sebesar 2.259 dan populasi perempuan sebesar 2.211. Mata pencarian Desa Ganting ada berbagai macam jenis, akan tetapi sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai karyawan swasta. Di daerah sekitaran wilayah desa ini, banyak sekali pabrik-pabrik industri, baik berupa industri makanan, minuman, tekstil, dan masih banyak lagi. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan Kepala Desa Ganting, yaitu Bapak Anwar Rokib, SH, terkait dengan kependudukan di desa ini. Pertumbuhan penduduk, kalau jumlah penduduk Ganting ini peningkatannya signifikan. Berkaitan dengan jumlah penduduk, tentunya ini juga berpengaruh pada tingkat kelahiran dan kematian. Ya, kalau sekarang alhamdulillah untuk tingkat kematian ini berbeda dengan tahun kemarin. Karena kenapa? Kalau tahun kemarin ini masa pandemik atau COVID-19. Kalau tingkat kelahiran di sini rata-rata kurang lebihnya, ini data real ini, terus terang saya harus melihat data ya. Untuk kelahiran dan kematian, kalau kematian tahun ini kurang lebihnya 65 orang dalam konteks 1 tahun. Kalau kelahiran saya nggak hafal. Ya, nggak hafal, itu aja. Kalau mau datanya nanti bisa diminta di data realnya di perangkat bisa. Iya, Pak. Alhamdulillah, saya sendiri menjabat 2 periode, dengan mulai periode pertama ini alhamdulillah terkait dengan perubahan, karena potensi ekonomi itu tidak hanya dilihat dari di mana di situ ada perusahaan aja,
karena konteks pembangunan itu ada pembangunan fisik dan pembangunan fisik. Jadi pembangunan fisik ini bagaimana pemerintah desa, saya sebagai kepala desa, untuk mendukung pembangunan yang tujuannya meningkatkan ekonomi. Contohnya pembangunan jalan pertanian. Jalan pertanian ini tentunya sangat mensupport atau mendukung para petani untuk memudahkan mobilitas atau transportasi. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian ini kita ada pendampingan dari Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian, ya kan? Ini selalu kita juga melakukan pembinaan ataupun istilah bantuan terhadap petani. Satu tahun yang lalu kita juga memberikan bantuan benih padi untuk semua petani. Tujuannya apa? Benih padi ini tentunya kalau kita bisa memilih atau benih yang bagus, hasilnya juga akan bagus juga, dan banyak hal lain yang untuk tingkat pertanian. Terus yang kedua, tingkat potensi terhadap UMKM. UMKM di Ganting ini sudah cukup banyak juga, baik dari sisi makanan, minuman, itu memang Ganting sudah banyak, termasuk bikin sinong, ya kan? Dan di sini ini catering juga banyak juga, ya catering di Ganting ini cukup banyak, dan makanya melalui program pemerintah desa khususnya di bidang PKK itu melakukan suatu pelatihan ini dengan tujuannya agar ibu-ibu ini bisa menambah edukasi atau pendidikan atau ilmu, ya. Contoh di sini selama saya jabat di sini, program yang sudah pelatihan banyak yang dilakukan itu pertama batik, yang kedua buat pudeng art. Pudeng art itu apa? Jadi buat pudeng di dalamnya itu bisa ditulis sih, ada warna bunga, iya kan? Jadi dilihat itu di dalam ada bunga kan gitu kan? Nah, itu ternyata saya sendiri juga pada saat itu tidak tahu bagaimana caranya. Ternyata itu bisa, gitu loh, ya. Terus membuat apa yang di sini memang ada bahan bakunya, seperti bawang dayak, bunga telang. Itu ternyata semua itu ada di Ganting, tapi selama ini belum bisa memanfaatkan apa potensinya, apa manfaatnya bunga-bunga ini. Bunga telang itu adalah yang warna ungu yang banyak tumbuh itu. Iya. Nah, itu ternyata bisa juga dijadikan untuk minuman, teh, iya kan, bawang dayak dan sebagainya. Nah, ini ibu-ibu PKK sudah mati itu. Sudah banyak melakukan pelatihan itu, ya. Jadi bagaimana pemerintah desa, kepala desa melalui programnya melakukan suatu pelatihan, pembinaan dan sebagainya itu, Pak. Itu, Mbak. Jadi harapan kita memang satu, potensi UMKM di Ganting ini bisa lebih baik, lebih maju, dan ekonomi masyarakat lebih sejahtera. Alhamdulillah, Ganting untuk fasum, fasos sudah memadai. Jadi di bidang pendidikan, ya, ini sampai tadi nggak jelas loh. Jadi dari bidang pendidikan di Ganting ini dari SD, MI di Ganting itu ada berapa ya?
Ini Baitul Rahim ya. Terus ini Ar-Rasyid. Terus di Kaplingan itu juga ada sekolah ya yang TK ya, TK. Iya. Kalau MI Baitul Rahim Iya. sama SD aja, Iya. ya kan? Terus kelompok-kelompok yang TPQ, ya kan? Dari sisi agama TPQ juga ada. Terus meningkat lagi SMP. Alhamdulillah dengan program pendidikan sekarang ini dengan sistem zona untuk mahasiswa baru dan sebagainya, ini kan dengan pendaftaran dengan sistem zona, ya kan? Tentunya karena Ganting punya SMP 2 Gedangan yang mana domisilinya di Desa Ganting, yang insya Allah warga Desa Ganting bisa masuk ke SMP tersebut, bisa diterima di SMP tersebut. Itu di bidang agama, kegiatan-kegiatan keagamaan Ganting, alhamdulillah baik ibu-ibu ya, itu kegiatan yasinan ya, maupun kegiatan pengajian, itu sudah ada kegiatan-kegiatan rutinitas yang bisa dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Itu kegiatan keagamaan untuk ibu-ibu, untuk anak remaja masjid Remas. Di sini ada IPNU dan IPPNU. Tahu IPPNU tahu kan? Tahu. IPNU itu sudah jalan, Remasnya juga jalan. Di situ ada kegiatan-kegiatan anak Remas. Contohnya tahun kemarin itu ada Ganting bersolawat ya, jangan program Ganting bersolawat itu mengundang Habib ya, ada 3 Habib dari Surabaya, Pasuruan, itu diundang untuk mengisi kegiatan tersebut ya. Ini dari bidang agama sudah, pendidikan, bidang apa mana lagi? Apa lagi? Fasilitas yang lainnya, lapangan juga ada, ya kan? Jalan, alhamdulillah, jalan semua sudah kita perbaiki, kita bangun dengan program desa, dengan menggunakan anggaran-anggaran dari desa yang diterima dari baik dari pusat maupun daerah. Itu makam, nanti ada 2 makam Dusun Malang dan Dusun Ganting ya, alhamdulillah. Jadi kepala desa itu kan punya visi dan misi, ya kan? Tidak lain visi dan misi itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut mana? Sudut pandangnya banyak. Jadi kita lihat dulu dari potensinya, potensi desanya, potensi sumber daya manusianya. Ini sangat perlu. Desanya gore tempatnya api, tapi manusianya, sumber daya manusianya tidak mendukung. Ya nggak, mohon maaf tanda kutip, ada keterbelakangan juga sulit kan gitu kan. Alhamdulillah Ganting ini dengan potensi sumber daya alamnya, baik maupun pertanian maupun aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah desa, yang mana itu menjadikan kewenangan pemerintah desa. Contohnya TKD ini adalah menjadikan kewenangan pemerintah desa, yaitu kepala desa. Mau digunakan untuk apa, itu menjadikan kewenangan kepala desa. Melalui forum apa? Jadi kebijakan pemerintah desa itu dilakukan juga melalui musyawarah mufakat dengan masyarakat, elemen masyarakat ya, elemen masyarakat. Jadi kebijakan pemerintah desa itu musyawarah, setelah musyawarah kita akhirnya buat berita acara. Berita acara itulah keputusan dalam musyawarah ini menjadikan
suatu keputusan pemerintah desa dalam konteks mengambil kebijakan. Nah, contohnya sekarang, dulu sebelum saya menjadi kepala desa mungkin lapangan ganting ini belum ada, iya kan? Yang ada itu, kalau dulu ada istilahnya hanya sekedar sawah dikasih gawang, iya kan? Tapi kalau kondisi hujan sudah tidak dipakai karena tidak ada peninggian, pengurukan dan peninggian kan gitu kan. Nah, mungkin sampai kan ganti kan tahu, ya kan. Jadi ya sawah kalau musim kemarau bisa digunakan, tapi itu pun masih ada lubang apa itu yuyu bahasanya apa, bahasanya saya apa. Nah, itu era saya, alhamdulillah ini saya bangun untuk lapangan. Yang mana lapangan itu ini kan untuk kesejahteraan kegiatan juga ya kan. Nah, jadi kita sekarang punya lapangan untuk meningkatkan aktivitas ataupun kegiatan pemuda. Di situ ada lapangan sepak bola, walaupun nggak luas tapi kan kegiatan berjalan. Ada lapangan voli yang mana sebelumnya tidak ada, ya kan. Nah, untuk meningkatkan kesetaraan itu, yang sebelahnya itu kan kita juga akan bangun. Sudah kita uruk, kita bangun, yang mana nanti bisa ada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat. Di desa ini masih memiliki lahan pertanian yaitu sawah dengan luas sebesar 46,3 hektar. Tidak hanya untuk menanam padi, masyarakat sekitar juga menanam tebu serta tanaman buah-buahan lainnya. Sehingga desa ini sangat berpotensi dalam bidang pertanian. Selain petani, juga terdapat peternak sapi yang dibudidayakan untuk jual pada musim lebaran. Selanjutnya untuk UMKM di Desa Ganting terdapat banyak sekali jenisnya. UMKM di Desa Ganting terdiri dari berbagai produk maupun jasa. Terlihat jelas sekali bahwa UMKM di Desa Ganting ini sangat menguntungkan bagi masyarakat desa. Berikut beberapa UMKM yang ada di Desa Ganting antara lain warung makan, warung kopi, toko kelontong, rental komputer atau fotokopi, warnet, PlayStation, dan konter pulsa. Jadi kesimpulan dari video ini adalah kependudukan di Desa Ganting ini sudah sejahtera dan terjamin. Dilihat dari sudah memadainya fasilitas umum dan fasilitas sosial, sumber daya alam desa yang masih tercukupi, populasi usia produktif yang lebih dominan di desa ini yang dapat membuat desa semakin maju dengan mengembangkan UMKM yang sudah ada. Kebijakan penduduk yang diberikan oleh kepala desa pun telah terevaluasi dengan baik, seperti memberikan sosialisasi kepada remaja-remaja untuk aktif dalam organisasi desa serta memberikan dana bantuan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah.